Pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2022, kami kelas Sistem Informasi A berkumpul di dalam ruang kelas dalam rangka untuk kuliah pengganti. Atau zaman sekarang tuh sering disingkat dan juga dikenal sebagai KP lah ya. Di sanalah dosen kami, Ibu Usni Dwi Saputri, atau yang biasa kami sebut sebagai Bu Ani, memberikan kami tugas mid semester untuk membuat sebuah video tentang kesalahan kata bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kami dibagi dalam beberapa kelompok. Terdapat 5 kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang di setiap kelompok. Dan kebetulan aku berada di kelompok 3 bersama dengan Bu Robiatu, Hana, Rozali, Resti, dan anggota baru Dini. Kesan pertamaku, ini menarik. Sangat menarik. Percayalah, karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan sosial aku pribadi dan juga tentu saja kehidupan sosial teman-teman kelasku. Dan disinilah tiba-tiba, boom, muncul pertanyaan yang menarik dalam kepalaku. Emangnya ada kata yang salah dalam kehidupan sehari-hariku? Ada, bahkan banyak banget. Tapi sebelum kita mengidentifikasi kesalahan kata, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu bahasa sebenarnya? Oke, menurut kalian sendiri, apa sih itu bahasa sebenarnya? Oke, menurutku bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Menurutku, bahasa itu merupakan alat komunikasi yang bertujuan agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita maksud. Menurutku, bahasa merupakan media komunikasi yang dipelajari oleh manusia untuk dapat mengerti dengan yang lain. Kalau menurutku sih, bahasa merupakan hal yang wajib dimengerti banyak orang agar dapat saling mengerti satu sama lain. Jadi, dari ketiga pendapat tadi, kita dapat menyimpulkan 3 poin penting. Yang pertama adalah bahasa merupakan alat komunikasi. Yang kedua, bahasa digunakan oleh banyak orang. Dan yang terakhir, bahasa digunakan untuk dapat saling mengerti. Kita kembali pada pembahasan awal, kesalahan kata bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat lagi nih 2 poin penting. Yang pertama adalah kesalahan kata yang berbahasa Indonesia, dan yang kedua adalah ruang lingkupnya itu kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah, kenapa sih sampai bisa ada kesalahan kata yang kita bahkan tidak sadar sampai terbawa dalam kehidupan sehari-hari? Hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Enggak. Hiperkorek bukan satu-satunya penyebab kesalahan kata bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu lagi yang ikut serta, ada satu lagi yang ikut andil dalam kasus ini. Dan ia tercipta karena penggunaan sesuatu yang berlebihan. Apa itu? Ya, pleonasme. Hiperkorek berbeda dengan pleonasme. Pleonasme ini adalah penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat. Misalnya, penggunaan 2 kata yang sama artinya dalam satu kalimat tunggal, pengaruh bahasa asing, dan masih banyak kasus lainnya. Oke, kita sudah tahu nih 2 pelaku utama mengapa bisa terjadi kesalahan kata dalam kehidupan sehari-hari. Ada hiperkorek dan juga pleonasme. Kedua hal ini tentu berkaitan dengan kebiasaan orang Indonesia yang pada awalnya memaklumi dan pada akhirnya membiasakan. Kesalahan kata dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kata kemarin kali ya, yang biasanya itu sering dibilang kemarin, jadi pakai e gitu. Kalau menurutku sih, kata yang sering salah dalam pengucapan sehari-hari adalah kata syukur. Soalnya orang-orang sering nggak pakai kata y dalam pengucapan kata syukur. Jadinya syukur, padahal kan kata bakunya adalah syukur. Menurutku ya, kata umroh yang sering salah pengucapan dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang-orang itu bilangnya umroh pakai abjad O. Harusnya kan pakai abjad A. Menurutku, ya,
kata cedera. Soalnya banyak orang-orang itu bilangnya cedera. Jadi, di awal katanya itu sering diganti menjadi i. Kalau menurut saya, kata yang sering salah dalam kehidupan sehari-hari itu kata rezeki. Biasanya orang-orang akan berkata rejeki, bukan rezeki, di mana huruf Z berubah menjadi huruf J. Oke, ini menarik. Dari kelima teman kelompok saya tadi, kita sudah mendapatkan 5 kata yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Ada kemarin, ada syukur, umrah, cedera, dan juga rezeki. Dari kelima kata tadi, ada satu alasan yang membuat kata-kata tersebut salah dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, yaitu adalah kesalahan pengucapan. Kenapa kebanyakan orang salah dalam menggunakan kata kemarin? Ya, karena menurut analisaku pribadi, karena kesalahan pengucapan sih. Kenapa kebanyakan orang salah dalam mengucapkan kata syukur? Menurut pendapatku sih, kesalahan pengucapan tentunya. Kenapa kebanyakan orang salah dalam menggunakan kata umrah? Ya jelas itu, karena kesalahan pengucapan. Kenapa kebanyakan orang yang salah dalam menggunakan kata cedera? Yang lain dan tidak bukan jelas karena kesalahan dalam pengucapan. Kenapa kebanyakan orang salah dalam menggunakan kata rezeki? Ada banyak faktor. Menurut saya, salah satu penyebab utamanya karena kebiasaan dalam pengucapannya. Kesalahan pengucapan bukan hanya 5 kata tadi saja, tapi ada ratusan bahkan sampai ribuan kata yang salah dalam pengucapan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak banget kalau kita cari di internet saja, bahkan ada banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan tentang kesalahan-kesalahan kata dalam kehidupan sehari-hari. Ya ampun.